Saudara-saudari yang terkasih, pada 24 Oktober 2024, Paus Fransiskus menerbitkan ensiklik Dilexit Nos tentang cinta manusiawi dan ilahi hati Yesus Kristus. Melalui ensiklik ini, Paus Fransiskus mengajak kita merenungkan dan memberikan penghormatan kepada hati Yesus yang penuh cinta, yang melimpahkan kasih yang tak terhingga kepada umat manusia. Maka mulai hari ini, tanggal 2 Mei, Gereja memulai novena terhadap hati kudus Yesus. Setiap Jumat akan dikhususkan untuk novena ini hingga berakhir pada tanggal 27 Juni 2025 bertepatan dengan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Dan pada hari ini juga gereja memperingati Santo Athanasius, seorang uskup dan bujangga gereja. Selama hidupnya, Uskup Athanasius terlibat dalam diskusi-diskusi teologis untuk membela kealahan Yesus dari bid'ah Arianisme yang berkembang pada masa itu. Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Ia memiliki hati seperti kita, dan dari hatinya yang kudus dan mulia senantiasa mengalir cinta kasih yang tak terhingga kepada manusia. Mari kita bersyukur dan berdoa terhadap
hati Yesus yang Maha Kudus. Tidak hanya sendiri. Marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita layak merayakan misteri suci. Saya mengaku pada dosa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan yang kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa kepada anak kita Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya merupakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau membebaskan kami dari dosa melalui kami yang menderita di salib. Semoga kami dapat mengalami kehidupan baru berkat kebangkitannya. Sebab Dia Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi di Mahkamah Agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 pengikut, tetapi ia dibunuh. Lalu cerai-berailah seluruh pengikutnya padanya. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran dulu, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan menyala. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Sesudah itu para rasul dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah umat, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tuhan adalah terang
dan keselamatanmu. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Satu hal yang aku minta kepada Tuhan, Dia menerima Tuhan seumur hidup. Satu hal yang aku minta kepada Tuhan, satu inilah yang aku ingini, Dia menerima Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Satu hal yang aku minta kepada Tuhan, Dia menerima Tuhan seumur hidup. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Satu hal yang aku minta kepada Tuhan, Dia menerima Tuhan seumur hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka itu dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti helai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyak." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti helai
yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar tahu yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan-bacaan hari ini, kalau kita cermati, kita akan menemukan kecenderungan ketergesa-gesaan, kebingungan dalam diri manusia. Dalam bacaan pertama, ketika para murid sedang berada dalam pengadilan, sudah mau dieksekusi, ada seorang polisi bernama Gamaliel. Dia meminta untuk mempertimbangkan baik-baik apa yang hendak pengadilan berbuat terhadap anak tersebut. Dengan bijak dia mengatakan, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan benar. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Jangan sampai kamu malah melawan Allah. Atas nasihat Gamaliel untuk mempertimbangkan lagi baik-baik keputusan yang akan dibuat terhadap para rasul itu, maka para murid dibebaskan. Lalu dalam bacaan Injil kita melihat kebingungan Filipus, kebingungan para rasul ketika Yesus bertanya, di mana kita dapat membeli roti untuk memberi makan orang-orang itu. Filipus melihat keterbatasan. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Begitu juga Andreas. Ada yang punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya semua itu untuk orang-orang sebanyak ini? Ada 5 ini, tapi apa? Tetapi Yesus melihat potensi dalam penyerahan yang kecil, namun tulus dari seorang anak kecil. Di tangan Yesus, 5 roti dan 2 ikan mungkin dapat menjadi berkat yang berlipat ganda. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali dalam hidup kita merasa tidak cukup kuat, tidak cukup pintar, tidak cukup baik, atau tidak punya sumber daya untuk menghadapi masalah. Kita melihat keterbatasan. Terlalu tergesa-gesa, tidak saya tidak punya apa-apa. Tapi di sini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu bermasalah, bergulatan, jika dilalui bersama dengan Yesus, potensi yang kecil pun, jika itu diberikan dengan tulus, akan menjadi berkat yang istimewa. Apalagi pada saat ini kita sedang hidup dalam kehidupan masyarakat yang konsumtif, memikirkan hari ini, dikuasai oleh kegelisahan dan dibombardir oleh teknologi, sehingga tidak kehilangan ketenangan yang diperlukan
dalam proses pembalikan diri. Sehingga semakin bersalah kecenderungan kita untuk tergesa-gesa dalam menyelesaikan masalah. Lebih mudah mencari jalan pintas, tidak mau tahu benar atau tidak cara yang saya lakukan yang penting masalah selesai, atau bahkan lari dari masalah dan tidak mau menghadapi. Ketika ada berita-berita, kita lebih cepat memberikan komentar, memberikan agama. Padahal kita tahu apakah berita ini benar atau tidak. Itu adalah suasana kehidupan di zaman ini, dipenuhi dengan rasa tergesa-gesaan. Orang tidak diombak-ambingkan sehingga tidak lagi punya pilihan, hanya ikut-ikutan. Orang komentar oke, orang komentar tidak benar. Dalam ensiklik Dilexios, Paus Fransiskus mengatakan bahwa manusia di zaman ini sering mengalami kebingungan dan keterpecahan, hampir kehilangan prinsip batin yang memungkinkan kesatuan dan harmoni dalam hidup dan semua tindakan. Sayangnya, model perilaku yang lebih umum adalah yang berlebihan menekankan dimensi teknologi rasional atau kebalikannya, berlebihan menekankan naluri. Tidak ada ruang untuk hati. Melalui ensiklik Dilexios, Paus Fransiskus mengundang kita untuk kembali pada hati sebagai pusat kehidupan, tempat terjadinya proses pengambilan keputusan-keputusan yang penting. Devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus menjadi cara istimewa untuk berjumpa dengan Yesus. Kita dapat belajar meneladani, merasakan kelembutan hati Yesus yang senantiasa memanjatkan ketenangan, belas kasih, dan keadilan. Kita dapat memohon rahmat Allah supaya hati kita dapat menjadi seperti hati Yesus yang Maha Kudus, sehingga di tengah hiruk-pikuk kehidupan kita tidak mudah tergesa-gesa, tidak mudah bingung, tidak mudah terombang-ambing dan terseret arus dunia, melainkan didasari penuh pertimbangan yang didasari oleh prinsip cinta dan belas kasih Tuhan dalam melangkah, dalam mengambil keputusan, dalam menanggapi sesuatu, dan diajak untuk kembali menggunakan hati, tidak hanya pikiran, tapi juga menggunakan hati. Maka marilah dalam rangkaian devosi terhadap hati Yesus yang Maha Kudus, kita merasakan perjumpaan dengan Yesus. Kita teladan ketulusan hatinya, kelembutan hatinya, kesabaran hati Yesus, sehingga kita tidak tergesa-gesa dalam langkah, sehingga kita dapat senantiasa berjalan dalam apa yang dikehendaki. Marilah kita
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan segala. Kita lanjutkan dengan doa novena Nabi Yesus. Bersama-sama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang masa segala. Amin. Ya Yesus, Engkau berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan perkataan Maria juga bersuci, aku memanggil Engkau, aku mencari dan memohon kepadamu untuk mendengarkan permohonanmu. Ya Yesus, Engkau berkata, apa saja yang Engkau minta kepada Bapa-Mu dengan nama-Mu, Dia akan memberikannya kepadamu. Aku mohon dengan rendah hati dan penuh kepercayaan dari Bapa Surgamu dalam nama-Mu, dengan perkataan untuk mengabulkan permohonan-Mu. Kita sebutkan permohonan kita masing-masing. Ya Yesus, Engkau berkata, langit dan bumi akan musnah, tetapi sabdamu tidak akan musnah. Dengan perkataan yang mudah bersuci, aku percaya bahwa permohonanku akan dikabulkan. Kita sebutkan permohonan. Yesusku, Tuhan jiwaku, Engkau berjanji bahwa Roh Kudus akan menjadi laut kandungan bagi orang-orang yang berkata kepadamu. Aku sungguh percaya bahwa Engkau akan mengabulkan apa yang aku minta, walaupun itu membutuhkan kesulitan. Pada siapa aku akan menuntut, kalau bukan kepada Nabi, berkata mereka yang berkata kepadamu. Ya Yesus, aku mempersembahkan kepada Hati dengan ini, jiwa ini, permohonan ini, pandangan dan buatlah apa yang Ibu kehendaki. Ya Yesus, aku berharap kepadamu dan percaya kepadamu. Aku mempersembahkan diriku dalam Engkau, aku merasa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami
Yesus, aku berharap kepada-Mu. 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 Dari setiap hari, Engkau berkata, jika Engkau hendak menyenangkan aku, percayalah kepada-Ku. Jika Engkau hendak menyenangkan aku, berharaplah padaku selalu. Pada Tuhan aku berharap, agar aku tidak binasa selamanya. Amin. Ya Tuhan, aku berdoa agar di rumahku ada damai, ketenangan dan kesejahteraan di dalam Engkau. Berkatilah dan lindungilah usahaku, pekerjaan, dan segala yang Kau serahkan kepadaku, segala keinginanku. Usirlah masuk dari dalam hati, bencana palsu dari pikirannya. Keluarkan dari dalam hatiku cinta kepada sesama, dan anugerahkanlah kepadaku semangat kegiatan hati yang penuh, beristimewa pada saat memahami, agar supaya aku memahami Kristus. Ya Tuhan, inilah yang kita dari Tuhan Yesus, orang-orang yang kasih, baik yang masih maupun yang sudah meninggal, yang menyebarkan kesenangan, tetapi kami ini berkata mereka, waktu mereka masih sehingga Allah tidak kasihlah mereka dan bawa mereka. Mari kita lanjutkan dengan persiapan pertemuan. Sakti yang
supaya persembahan dan persembahan dengan adalah Bapa yang Maha Kuasa. Dan semua ini ada usaha dan seluruh mata yang Allah Bapa sumber kehidupan Engkau, berkatilah Roh dan aku ini, serta serahkanlah Roh Kudus untuk memampukan kami persembahan ini melalui pengabdian kepada dan pelayanan kepada sesama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dari dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan kasih-Nya yang tak terhingga, Dia yang ditinggikan di salib telah menyerahkan dirinya sendiri bagi kami, dan telah menumpahkan darah dan air dari lambungnya yang ditikam. Dari sana memancarlah sakramen-sakramen gereja. Semoga semua orang yang ditarik kepada hati yang terbuka dari penyelamat terus-menerus minum dari sumber-sumber keselamatan dalam sukacita. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami turut memuji Engkau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sumber segala kebenaran, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah." Amin.
mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh dunia, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam kesatuan dengan uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah tinggal dengan harapan akan bakti, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk dalam kita dan ajaran Tuhan, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Bapa yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ditinggalkan bagimu, damai diberikan kepadamu. Janganlah menimbulkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga dari Tuhan selalu bersama dan bersama damai Kristus. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang bekerja umat anak domba. Tuhan saya akan berkata kepada saya, tetapi bersalah saya
Marilah kita berdoa.
Tuhan kepada kami. Semoga dengan semakin memahami pesan cinta kasih, kami dapat menjadi tanda keselamatan bagi dunia menuju kehidupan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan adorasi. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati kami yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerai kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Berkenanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepada-Nya dan mengamalkan doa kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Bacaan dari Injil Matius. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka.
Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jari di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tangan dan tunjukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Marilah kita hening sejenak. Kita pandang Yesus yang hadir dalam Sakramene Maha Kudus. Ia telah mempersembahkan hatinya untuk kita. Janganlah kita ragu, janganlah kita tidak percaya akan kasih dan kemurahan hati Yesus, melainkan percaya. Ia akan senantiasa menyertai kita, menjaga api harapan dan cinta kasih di dalam hati kita. Litani Hati Kudus Yesus. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penerus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, hati Yesus yang Maha Kudus, hati Yesus Putra Bapa Bekal, hati Yesus yang diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, hati Yesus yang dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, hati Yesus yang mulia tak terbatas, hati Yesus baik kudus Allah, hati Yesus kemah Allah dan pintu surga, hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, hati Yesus berbendaharaan keadilan dan cinta kasih, hati Yesus luhur penuh keutamaan, hati Yesus
amat patut dipuji-puji. Hati Yesus Raja dan pusat segala hati. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepada-Nya. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan. Hati Yesus yang taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan taubat. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepada-Mu. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam Engkau. Hati Yesus kesukaan orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lemah dan murah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi, kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di surga.
sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Allah, terpujilah Yesus Kristus, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah Yesus Kristus, terpujilah terpujilah Yesus dalam sakramen terpujilah Roh Kudus terpujilah Allah yang tiada bandingnya. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Terpujilah nama Maria. Terpujilah Bunda Maria. Terpujilah Santo Yosef. Terpujilah